Assalamualaikum. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa ya, agar kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara kalian siapa yang bisa memimpin doa? Saya, Bu. Oke. Jadi kawan-kawan, sebelum kita belajar, kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Baik. Alhamdulillah ya. Dari rumah kalian sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita dari berangkat sampai pulang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang akan kita gunakan ke depannya nanti. Oke. Kita Ibu absen dulu ya. Iya. Siapa yang tidak hadir? Rizwan, kenapa Rizwan tidak hadir? Oke ya, mudah-mudahan yang sakit, siswa yang sakit, Rizwan, mudah-mudahan segera diberi kesembuhan ya, dan kita semua selalu diberi sebelum mulai pembelajaran. Siapa yang bisa menyanyi lagu Profil Pancasila? Bisa semua ya? Oke, kita berdiri sama-sama. Coba kalau pagi-pagi tuh kalian senyum ya, biar energi baik keluar ya, senyum ya. Jangan tegang, kalau tegang leher kalian kaku nanti. Oke, bisa dimulai? Bisa. Masih ingat gerakannya? Masih. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, duduk kembali ya. Terima kasih atas nyanyinya. Tepuk tangan. Oke, kalian bisa lihat contoh. Kalian lihat, kalau kalian lihat ini, apa gambarannya kalian? Materi itu tentang apa? Oke, sebelum kita masuk materi tentang norma, Ibu akan bagi soal asesmen ya, biar Ibu bisa membagi kelompok mana dan kelompok mana ya, sesuai dengan kemampuan kalian ya. Oke, kalian jangan kalian kerjakan soal-soal asesmen ya, asesmen diagnostik. Jadi kalian kerjakan.
Jadi kalian kerjakan ya, kerjakan yang kalian tahu tentang soal tersebut ya. Habis kalian kerjakan, kalau sudah nanti dikumpul ya. Kerjakan dulu. Yang kalian pahami sebelum kita lanjut materi, gambaran-gambaran saat di lingkungan kalian tentang norma itu seperti apa ya? Tentang waktunya 2 menit ya. Di apa soal tadi? Di apa? Di soal tadi yang saya bagi, langsung dijawab di situ. Kalau dilihat dari gambar-gambar ini, bayangan kalian apa tentang soal itu? Dikerjakan masing-masing ya, karena ini menurut pemahaman kalian. Bayangan kalian apa terhadap gambar di depan? Itu ada orang ditilang ya. Yang pertama ada orang ditilang, kemudian ada seorang siswa yang mencium tangan gurunya ya, tangan pendidik. Kemudian yang ketiga ada gambar anak-anak bermain ya bersama-sama di lingkungan masyarakat. Kemudian yang keempat ini ada pemimpin dari agama ya, ada pendeta dan lain sebagainya ya. Sudah? Kalau sudah bisa dikumpul. Ayo dikumpul. Dikumpul ya. Ayo dikumpul. Ayo dikumpul. Terima kasih atas jawabannya. Dengan itu Ibu akan mudah membagi kelompok nanti ya.
Oke, selanjutnya di dalam lingkungan masyarakat itu kira-kira ada aturan tidak? Ada. Seperti apa contohnya? Apa? Peraturan lalu lintas. Apa lagi? Sholat 5 waktu. Kalau peraturan lalu lintas itu di dalam norma itu masuk norma yang apa? Norma hukum ya. Kalau menjalankan apa tadi? Menjalankan sholat 5 waktu atau menjalankan ibadah itu masuknya apa? Norma. Jadi dengan demikian kalau macam-macam norma dalam masyarakat terdiri dari beberapa macam. 4. Coba siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan. Ayo. Oke, Rama. Apa saja? Norma hukum. Norma hukum. Apa lagi? Norma susila. Norma susila. Norma sosial. Norma sosial atau norma kesopanan ya. Kemudian apa lagi? Dan norma. Oke. Kemudian kira-kira kalau di negara kita atau di sekolah kita ini tidak memiliki norma atau aturan, kira-kira apa yang terjadi? Apa? Terjadi kerusuhan, terjadi kekacauan. Makanya apa? Makanya harus ada norma. Oke. Sekarang Ibu ya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tentang yang pertama, melalui video tentang pelanggaran terhadap norma, peserta didik dapat menjelaskan pengertian norma dalam masyarakat dengan baik dan kemudian melalui gambar kasus, peserta didik dapat mengidentifikasi nilai pentingnya norma dalam kehidupan bermasyarakat dan negara. Kemudian melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis jenis-jenis norma dan contohnya ya. Di sini manfaat ya, manfaat dari mempelajari norma kira-kira apa? Dengan adanya norma kita mendapat apa? Mendapat keadilan ya, mendapat perlindungan, mendapat kenyamanan ya, mendapat kenyamanan. Kemudian apa lagi selain itu? Dan itu apa lagi? Dengan adanya norma apa? Kalau sebagai siswa dengan adanya aturan-aturan di sekolah, kalian merasa bagaimana? Baik. Merasa jadi tertib ya, tertib, disiplin ya. Yang awalnya malas-malas dengan mengingat aturan-aturan yang ada di sekolah, kalian jadi apa? Jadi disiplin, jadi rajin ya. Yang awalnya nanti saya kalau di dalam sekolah saja lah, baru saya masukkan baju. Dengan adanya norma, dengan kalian mengingat aturan-aturan di sekolah, makanya dari rumah kalian sudah apa? Berpakaian rapi ya. Berarti di situ dengan adanya norma kita memiliki kesadaran ya. Kesadaran ketika di jalan ya, ketika di jalan ketemu orang tua, saat kalian naik motor, bukannya kalian gas gitu ya, bukan. Kalau kalian ingat aturan, saat kalian melihat orang tua, apalagi orang tua yang jalan, kalian mencoba berhenti dan apa? Menggonceng ya, menanyakan mau kemana tujuannya ya, mau kemana tujuan orang tersebut ya, jadi diantar sampai kemana ya, jika kita tahu aturan-aturannya ya. Oke, kita masuk di materi ya.
Norma adalah merupakan aturan atau ketentuan yang mengikat pada kelompok masyarakat ya. Itu disebut dengan norma. Kemudian norma memiliki peran penting di lingkungan masyarakat. Tanpa adanya norma, apa? Maka kehidupan bisa kacau, penuh keributan atau kerusuhan ya. Ini manfaat dari norma ya. Kemudian kita lanjut di apa? Jenis-jenis norma atau macam-macam norma ya. Jadi pengertian norma terbagi menjadi 4 ya. Jadi yang pertama adalah norma agama, yang kedua norma kesopanan atau sosial ya. Yang ketiga norma kesusilaan atau susilaan. Dan yang keempat norma hukum ya. Oke, kita masuk di yang pertama, norma agama. Siapa yang bisa menjelaskan norma agama? Coba. Norma agama adalah apa? Oke, pedoman hidup manusia yang bersumber dari Tuhan, yang diturunkan dari apa? Yang bersumber dari kitab suci ya. Seperti kalau agama Islam berasal dari apa? Berasal dari Allah dan bersumber dari Al-Quran. Kalau agama Kristen bersumber dari Yesus ya, dan apa? Dan bersumber dari ya. Oke. Selanjutnya norma kesopanan atau sosial. Norma kesopanan adalah bersumber dari pergaulan manusia yang berdasarkan atas hal-hal seperti tata krama, terus kebiasaan, kepatutan, dan kepantasan yang berlaku dalam masyarakat. Contoh dari norma kesopanan seperti apa? Tidak memotong pembicaraan orang lain. Apa lagi? menghargai orang yang lebih tua. Menghargai orang yang lebih tua. Apa lagi? Tidak berkata-kata kasar atau bersuara terlalu keras saat berbicara. Jadi saat kalian berbicara, apalagi berbicara sama orang yang lebih tua ya, jangan misalkan Suci bicara dengan saya, guru, jangan ya. Ada adab-adabnya ya. Ketika berbicara dengan sama teman, ketika berbicara dengan anak yang lebih kecil, dengan yang lebih tua, itu ada adab-adabnya ya. Apalagi kalian sudah belajar PKN ya tentang perilaku. Jadi misalkan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Kita masuk di norma kesusilaan atau susila. Norma kesusilaan adalah peraturan tidak tertulis ya. Peraturan tidak tertulis yang bersumber dari hati nurani manusia. Jadi norma kesusilaan yang berasal dari hati. Seperti apa contohnya? Tidak mencontek. Apa lagi? Apa? Tidak mengolok ya, tidak mengolok, tidak membuli ya. Apa lagi? Ayo, apa? Apa lagi? Saat mencoblos ketua OSIS sesuai dengan hati. Selanjutnya apa lagi? Meminta maaf kalau membuat kesalahan. Jangan kalian sudah salah ketika bertemu orang yang kalian merasa salah itu, kalian lakukan terus ya. Kalau kalian sudah merasa salah, temui dan minta maaf ya. Jangan kalian lari dari masalah, karena semakin masalah itu kalian larikan, itu akan semakin runyam ya. Bisa paham? Bisa. Oke. Sekarang kita masuk di norma hukum. Norma hukum adalah norma yang bersumber dari pemerintah, ya, dari pemerintah termuat dalam undang-undang ya.
Tidak mencuri. Tidak mencuri, tidak korupsi, membayar pajak. Patuh Terus terhadap aturan lalu lintas. patuh terhadap aturan lalu lintas itu seperti apa teman? Misalnya Apa? misalnya kalau ada lampu merah kita tetap jalan. Kalau itu namanya melanggar peraturan Lalu lalu lintas lintas. ya. Jadi saat kalian datang di kota karena terbiasa dengan di desa yang tidak ada zebra cross, tidak ada rambu-rambu lalu lintas, itu saat lampu merah kalian jalan saja. Itu termasuk pelanggaran terhadap norma hukum ya. Terus kalian di bawah umur, kalian masih kecil, tapi kalian suka berkendara menggunakan motor ya. Itu bisa dikenakan apa? Sanksi itu berupa tilang ya. Kemudian walaupun orang sudah dewasa, kalau tidak menggunakan helm, tidak memiliki SIM, itu bisa juga dikenakan sanksi ya. Karena itu melanggar peraturan perundang-undangan ya. Itu bisa ditilang ya. Selain itu contoh lain apa? Yang termasuk norma hukum. Apa? Apalagi yang termasuk norma hukum? Tadi membayar pajak ya, mematuhi peraturan lalu lintas, membayar pajak itu termasuk apa? Contoh dari perilaku mematuhi norma hukum ya. Kita lihat video ya. Kalian amati di sini. Coba dari video ini pelanggarannya di mana? Letak pelanggarannya? Tidak memakai helm. Selain tidak memakai helm apa lagi? Jadi kalau di kota, kalau sudah ada tanda seperti ini, berarti jangan bilang parkir ya. Jangan mentang-mentang saya malas apa mengantri ya. Biasanya kalau di parkiran kan keluarnya kan lama, biar lebih di sini saja. Jangan terbiasa begitu ya. Ada aturan-aturan yang mengikat ya. Oke. Ini pelanggarannya. Kemudian kalian bisa lihat lagi. Nah, salah ya. Betul. Nah, berarti lanjut ya. Nah, kalau di sini yang kalian lihat apa? Apa? Duduk tidak sopan ya, apalagi perempuan. Perempuan kalau duduk itu berarti apa ya? Menunjukkan perilakunya kalian seperti itu juga ya. Jadi sebagai perempuan, gerak-gerik perilaku kalian itu dinilai ya. Bukan cuma perempuan, laki-laki juga gitu. Jadi usahakan dalam bertingkah laku sesuai dengan aturan ya. Jangan semuanya sendiri. Apalagi kalian duduk gitu di depannya orang tua ya. Misalkan mau duduk dengan mama, dengan bapak saja, sembarang saja. Karena sudah terbiasa, karena merasa saya ini anaknya bapak, jadi terserah saja. Atau saya ini anak kesayangannya kakak, jadi terserah saja. Jangan ya, jangan. Usahakan perilaku itu diterapkan dari kalian paling kecil ya, dari rumah dulu. Dari rumah usahakan kalian sopan terhadap orang tua. Itu akan terbawa ke lingkungan masyarakat ya. Kalau sudah di rumah kalian biasa, misalkan, Erik, sini dulu, malas. Itu akan terbiasa juga dalam lingkungan sekolah. Apalagi di lingkungan masyarakat yang notabene lebih luas ya. Itu
tanya dulu ada apa. Oh nanti di rumah saya kerjakan dulu gini atau apa dulu. Oh, sampaikan dulu alasannya, jangan malas tuh. Nah, jangan ya, itu jangan, itu perbuatan yang tidak bagus. Oke. Ini yang pelanggarannya ya. Duduk tidak sopan. Yang kalem-kalem ya. Apalagi di rumah apa tadi? Apa yang diambil tadi? Tidak bertanggung jawab. Berarti dia apa tadi? Apa yang dilakukan tadi? Apa? Menyenggol ya, menyenggol. Jadi kalau jalan, apalagi sudah jalan ini kan luas ya, tidak usah cari masalah ya. Kalau di lingkungan masyarakat, tidak usah cari masalah. Kalau memang jalannya luas, atau kalaupun jalannya sempit kan kalian tinggal bilang permisi, saya keluar. Jangan kalian mentang-mentang, mungkin ini anaknya pejabat ya, mentang-mentang anaknya pejabat, dia lewat dengan anaknya orang biasa, dia tabrak ya. Jangan terbiasa gitu ya. Yang merasa anaknya orang yang berpengaruh ya, misalkan anaknya bupati atau apa ya, itu jangan ya. Kalau seandainya kalian anaknya bupati, itu jangan terapkan perilaku yang seperti itu ya. Terapkan perilaku yang sewajarnya sebagai manusia ya. Oke. Minta maaf ya. Ini sering terjadi di lingkungan kita ya. Saat mendengar azan, kalian asik main game. Teman yang satu bilang, ayo kita sholat dulu. Ah jangan, nanti saja. Kan masih lama juga waktunya. Ini sering terjadi ya. Coba di antara kalian pernah tidak lakukan begini? Nah, saat kalian lakukan apa? Apa? Main HP ya. Saat kalian apa? Biasanya kalau sore-sore di nanggung, kalian lagi asik-asiknya main HP, kemudian suara azan maghrib ya, disuruh sholat, lupa. Sudah dengar azan, orang tua sudah teriak-teriak, tapi tetap main HP ya, main game ya, tetap main game ya. Jadi usahakan perilaku yang seperti itu dibuang ya, dibuang jauh-jauh. Jadi saat kalian mendengar azan, itu kalian berhenti dulu ya. Apapun aktivitas kalian ya. Misalkan kalian lagi sibuk-sibuknya bikin tugas, tinggalkan dulu tugasnya. Kita lakukan sholat. Itu bagi yang beragama Islam ya. Apalagi contoh lain yang pernah kalian lakukan? Bukan, maksudnya begini. Yang lagi asik-asiknya kemudian mendengar panggilan Allah, maksudnya azan ya. Apa? Kegiatan apa? Tapi apa ya? Kalian tetap saja lanjut. Pas makan ya. Kalau pas makan memang harus diselesaikan dulu ya baru sholat. Karena sudah nanggung kalau makan. Makanya kalau makan itu lihat waktu ya. Kalau makan lihat waktu. Kalau memang sudah jamnya sholat zuhur, ya kalian jangan makan dulu. Atau sebelum waktu sholat zuhur kalian makan dulu ya. Jangan biar nanti saya sholat di rumah saja, biar saya tidak disuruh sholat di masjid. Pas azan kalian pura-pura makan. Kasih lama-lama biar tidak dimarah orang tua. Ya, jangan terbiasa begitu ya.
kehidupan sehari-hari ya, tanpa kebiasaan ini. Seperti apa contohnya? Membuat sampah sembarangan. Terus apa lagi? Sudah tahu kelas foto, kalian tetap apa? Tetap membiarkan ya. Lebih baik saya main di luar saja, saya main di kelas sebelah aja. Nanti menyapu sebentar saja biar saya tidak ikut tiket. Kan biasa kan lakukan seperti itu kan? Lebih baik saya main daripada nyapu. Biar nyapu lagi nanti saja. Paling cuma dihukum. Hukumannya tidak berat loh. Ya? Biasanya kalian begitu kan? Oke ya. Sekarang kita bentuk kelompok ya, bentuk kelompok. Ayo, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Jadi yang kalian nanti akan cari jawabannya seperti ini ya. Ini lembar jawabannya. Nomor jawabannya sudah tadi itu. Ini nomor jawaban. Ya, silakan dikerjakan. Kalau ada pertanyaan, angkat tangan ya. Apa yang ditanyakan tadi, Rama? Mana tadi LKPD-nya mana? Itu nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Tadi jawabannya ini lembaran. Tulis dulu nama kelompoknya. Yang paling atas tulis nama kelompoknya ya. Nama kelompoknya siapa-siapa. Ditulis ya.
Oke ya. Waktunya 30 menit dari sekarang ya. Oke, 20 menit ya. 20 menit dari sekarang waktunya. Kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan ya. Segera dikerjakan karena kan kita akan presentasi di depan ya. Kalian akan presentasi. Ayo ditulis. Ini nomor 1 ini ya, nomor 1, soal nomor 2, soal nomor 3, 4, 5 di sini ya. Kalau yang ada gambar ini gambar materi ya, yang ini materinya ya. Jadi kerja sama-sama ya, tidak boleh saling mengharapkan. Langsung di sini saja, mana tadi ke tengah? Langsung di sini aja. Oke, 20 menit ya waktunya, jadi segera kerjakan. Ada yang sakit? Tidak ya? Ada? Ya, langsung dikerjakan di sini. Nomor 1. Langsung tulis jawabannya saja ya. Tidak usah tulis soalnya lagi kan? Itu sudah ada soalnya. Kerja sama-sama, jangan saling mengharap. Saling membantu satu sama lain ya. Kalau ada yang bingung bisa ditanyakan. Langsung dikerjakan ya, karena waktu terus berjalan ini kita menunggu kalian.
Ada yang belum saya bagikan materi? Sudah semua ya? Hanya kelompok katanya. Tidak bertanya. Saling membantu ya, jangan kerja sendiri-sendiri. Sudah cepat ya? Waktunya sudah mau habis nih. Dua menit lagi sudah ya?
nomor berapa? Oke ya, bisa dikumpul ya. Bisa dipresentasikan maksudnya bukan cuma. Ya, siap-siap presentasi ya. Udah. Oke, udah semua ya? Ya. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Perwakilan 2 orang saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1, saya akan membacakan hasil dari kelompok. Ya keras suaranya. Senyum ya, senyum. Kalau sudah di depan begini jangan tegang lagi ya. Biar materinya juga kita enak kita serap ya. Kalau sudah sampai di depan kita senyum, yang di belakang juga, yang di bawah juga bisa enak kita lihatnya ya. Oke. Nomor 1, mengontek kesusilaan dapatnya kesadaran. Nomor 2, parkir sembarangan. Nomor 4, tidak adanya kesadaran berkendara. Nomor 3, norma merupakan berbagai aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. 4, norma diperlukan dalam masyarakat untuk berbagai alasan, diantaranya menciptakan ketertiban dan stabilitas, menciptakan rasa aman, membangun struktur sosial yang kuat, memfasilitasi interaksi sosial. Kasih keras suaranya. Contohnya, tidak mengambil dompet seseorang yang terjatuh atau tertinggal. 2, tidak mengontek pada saat pulangan atau tujuan. B, memaksa panas, yaitu aturan hidup yang tersedia dari Yang kasih keras suaranya. bersumber dari pergaulan hidup manusia. Contohnya, 1, berkata sopan kepada orang tua. 2, menggunakan Jangan cerita sendiri ya. Kalau ada teman yang presentasi usahakan perhatikan di depan.
larangan yang diperintahkan oleh Tuhan dalam kitab suci. D. Norma hukum, yaitu peraturan hidup yang dibuat oleh badan-badan resmi negara yang bersifat mengatur dan memaksa setiap warga negara. Contohnya, kewajiban memiliki SIM bagi pengendara kendaraan bermotor. 2. Menggunakan helm bagi pengendara kendaraan bermotor roda 2. Kasih pertanyaan Mas. Cepat silakan bertanya. Dipersilakan dulu banyak bertanya. Dipersilakan dulu. Kasih keras suaranya ya. Oke, keraskan suaranya. Berdiri ya, bertanya berdiri ya. Apa perbedaan norma agama dan norma hukum? Oke, jawab Alvin. Yang keras, biar yang di belakang juga dengar. Norma agama, peraturan hidup yang bersumber dari wahyu Tuhan. Norma hukum, yaitu peraturan hidup yang dibuat oleh badan-badan resmi negara yang bersifat mengatur dan memaksa setiap warga negara. Oke, ada yang bertanya lagi? Oke. Sebutkan sanksi yang ditimbulkan bila melanggar norma hukum. Adalah tegas berupa penjara, denda, dan hukuman mati. Kau tanyakan sudah puas atau belum? Silakan belum. Ya, oke, kalau sudah ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman saya akan mempresentasikan hasil diskusi jawaban kelompok. Yang keras suaranya ya, boleh dijelaskan. Nomor 1. Apa yang terjadi pada gambar tersebut? Kasih keras suaranya. Peristiwa di samping melanggar norma kesusilaan. Mengapa peristiwa tersebut sering terjadi? Tidak mampuan memahami materi. 2. Apa yang terjadi pada gambar di samping? Parkir sembarangan. Peristiwa tersebut melanggar norma hukum. Mengapa peristiwa tersebut sering terjadi? Memudahkan kendaraan. Apa yang dimaksud dengan norma? Aturan atau ketentuan yang mengingat warga kelompok dalam masyarakat. Mengapa norma diperlukan dalam masyarakat? Mencegah kekacauan bisa terjadi kapan saja. Kasih keras suaranya ya. Apabila pedoman yang diterapkan oleh masyarakat tidak jelas, itu sebabnya berbagai potensi kompleks bisa dikembalikan dengan mengacu kepada norma yang tertentu. Itulah mengapa norma diperlukan dalam masyarakat. Jelaskan 4 macam norma menurut bidangnya dan berilah masing-masing membuat contohnya. Norma kesusilaan yaitu peraturan hidup yang bersumber dari suara hati nurani manusia. Contohnya, tidak mengambil dompet seseorang yang terjatuh atau ketinggalan. 2. Tidak menyentuh tali tangan atau kuncian. Norma kesusilaan yaitu peraturan hidup yang bersumber dari pergaulan hidup manusia. Contohnya, 1. Berkata sopan kepada orang tua. 2. Menggunakan tangan untuk menunjukkan sesuatu dan sebagainya. Norma agama, peraturan hidup yang bersumber dari wahyu Tuhan. Contohnya, melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. 2. Menjauhi larangan yang diperintahkan oleh Tuhan dalam kitab suci.
norma hukum, yaitu peraturan hidup yang dibuat oleh badan-badan resmi negara yang bersifat mengatur dan memaksa setiap warga negara. Contohnya, kewajiban memiliki SIM bagi pengendara kendaraan motor, menggunakan helm bagi kendaraan bermotor, dan Sekian hasil diskusi kami. Jika ada yang tanya, jika ada yang mau bertanya. Oke, dipersilakan ya. apakah sanksi pelanggar terhadap norma agama? Yaitu berupa dosa dan siksaan di neraka. Kita jangan ke apakah puas. Apakah puas? Puas. Oke, siapa lagi yang bertanya? Mengapa norma kesopanan atau sosial bersifat lokal atau adat? Karena muncul dan berkembang dalam pendahuluan masyarakat tertentu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan jawaban saya. 1. Yang kontek melihat kesusilaan. Aku tunjukkan gambarnya ya, biar lihat di luarnya. Malasnya pengendara untuk melakukan Kasih keras ya, ya. Jawabannya diulang. Bahasnya dalam bentuk ya. Oke, yang keras ya. Nomor 1. 1. Siswa menyontek. 2. Norma kesusilaan. 3. Tekanan untuk mendapat nilai yang tinggi. 2. Parkir sembarangan. Norma hukum. Malasnya pengendara masuk di lahan parkir. 3. Norma merupakan berbagai aturan atau ketentuan yang mengikat keluarga kelompok dalam masyarakat. 4. Norma diperlukan masyarakat untuk menciptakan rasa aman sebagai kontrol sosial dan untuk menjaga ketertiban lingkungan masyarakat. Sebagai kontrol sosial, norma berperan mengatur apa yang baik dan benar. 5. 4 macam norma menurut bidangnya lengkap dengan 2 contohnya, yaitu A. Norma kesusilaan, yaitu peraturan hidup yang bersumber dari suara hati nurani manusia. Contohnya, 1. Tidak mengambil dompet seseorang yang terjatuh atau tertinggal. 2. Tidak menyontek pada saat ulangan atau ujian. B. Norma kesopanan, yaitu peraturan hidup yang bersumber dari pergaulan hidup manusia. Contohnya, 1. Berkata sopan kepada orang tua. 2. Menggunakan tangan kanan menunjukkan sesuatu dan sebagainya. C. Norma agama, peraturan hidup yang bersumber dari wahyu Tuhan. Contohnya, 1. Melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. 2. Menjauhi larangan yang diperintahkan oleh Tuhan dalam kitab suci. D. Norma hukum, yaitu peraturan hidup yang dibuat oleh badan-badan resmi negara yang bersifat mengatur dan memaksa setiap warga negara. Contohnya, 1. Kewajiban memiliki SIM bagi pengendara kendaraan bermotor. 2. Menggunakan helm bagi pengendara kendaraan bermotor roda 2. Teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya?
Tindakan apa yang termasuk sebagai pelanggaran norma susila? Melakukan perbuatan pertunjukan alat kelamin, pelajar dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan. Sudah puas? Apakah ada yang bertanya? Bagaimana norma kesusilaan dalam pelaksanaan? Apabila masyarakat memelihara dan melaksanakan norma tersebut dalam kehidupannya. Sudah puas? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk di kelompok 4 ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan membacakan jawaban yang saya diskusikan tadi. Nomor 1. Apa yang terjadi pada gambar tersebut? 1. Siswa mencontek. 2. Norma kesusilaan. 3. Kepercayaan diri yang kurang. 2. Apa yang terjadi pada gambar di samping? Parkir sembarangan. Peristiwa di samping melanggar norma. Melanggar norma. Yang terakhir jawabannya. Peristiwa tersebut melanggar norma. Apa peristiwa tersebut terjadi? Terbatasnya lahan parkir. Apa yang dimaksud dengan norma? Norma merupakan berbagai aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Mengapa norma diperlukan dalam masyarakat? Norma memiliki peran penting di lingkungan masyarakat. Tanpa adanya norma, maka kehidupan bermasyarakat bisa kacau, penuh keributan atau kerusuhan. Jelaskan 4 macam norma menurut bidangnya dan berilah masing-masing 2 contohnya. Empat macam norma menurut bidangnya, lengkap dengan 2 contohnya, yaitu A. Norma kesusilaan, yaitu peraturan hidup yang bersumber dari suara hati nurani manusia. Contohnya, 1. Tidak mengambil dompet seseorang yang terjatuh atau tertinggal. 2. Tidak menyontek pada saat ulangan atau ujian. B. Norma kesopanan, yaitu peraturan hidup yang bersumber dari pergaulan hidup manusia. Contohnya, 1. Berkata sopan kepada orang tua. 2. Menggunakan tangan kanan menunjuk sesuatu dan sebagainya. C. Norma agama, peraturan hidup yang bersumber dari wahyu Tuhan. Contohnya, 1. Melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. 2. Menjauhi larangan yang diperintahkan oleh Tuhan dalam kitab suci. D. Norma hukum, yaitu peraturan hidup yang dibuat oleh badan-badan resmi negara yang bersifat mengatur dan memaksa setiap warga negara. Contohnya, 1. Kewajiban memiliki SIM bagi pengendara kendaraan bermotor. 2. Menggunakan helm bagi pengendara kendaraan bermotor roda 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tarik kembali. Duduk kembali. Terima kasih atas hasil diskusi kalian ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, dari materi yang tadi kalian tampilkan, siapa yang bisa menyimpulkan materi? Oke, berdiri ya. Norma masyarakat adalah aturan atau ketentuan yang mengatur perilaku masyarakat agar teratur, tertib, dan menciptakan kehidupan yang tentram.
Macam-macam norma. 1. Norma agama. 2. Norma kesusilaan atau susila. 3. Norma sosial atau kesopanan. 4. Norma hukum. Oke ya, tepuk tangan. Oke ya, demikian tadi kesimpulan materinya ya. Jadi materi kita tadi itu ada pengertian norma, macam-macam norma ya. Pengertian norma adalah apa tadi? Pengertian norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat dalam aturan atau ketentuan yang mengikat warga masyarakat. Macam-macamnya apa saja macam-macamnya? norma agama, norma sosial, dan norma hukum. Norma agama, norma sosial, dan norma hukum ya. Kalau norma agama apa saja contohnya tadi? Apa? Beribadah ya. Kemudian norma kesusilaan atau susila, menghargai orang lain. Kemudian norma kesopanan atau sosial apa? Apa? Tidak memotong kebijakan orang lain. Kemudian norma hukum adalah tidak melanggar peraturan apa? Benar ya. Oke. Sekarang kalian kerjakan ya. Sekarang kalian kerjakan ini ya, refleksi ya. Apa yang kamu pelajari hari ini, terus apa yang membuatmu tertarik saat belajar tadi ya. Kemudian kelihatan tidak yang di belakang? Tidak? Kelihatan ya? Kelihatan? Oke, kalian kerjakan ini ya masing-masing. Jadi ini tidak saling memberitahu ya, karena ini yang kalian dapatkan pada pelajaran hari ini ya. Jadi antara Iksan sama Umam beda ya. Apa yang dia tambahkan beda, masing-masing orang kan beda cara bayarnya. Tidak usah, langsung jawabannya saja ya. Tiga menit ya, 3 menit dari sekarang. Jadi sekali ya. Tidak usah langsung jawab. 3 menit ya. Soalnya yang di depan sini. Perhatikan soalnya di depan sini ya. Jadi ini soalnya. Apa yang kamu pelajari hari ini? Apa yang membuatmu tertarik saat belajar tadi? Mengapa? Ya. Kemudian apa tantangan yang kamu hadapi dalam proses pembelajaran ini? Tantangannya apa ya? Kemudian apakah kamu puas dengan proses belajarmu hari ini? Alasannya kenapa ya? Kemudian apa harapan kamu untuk pembelajaran berikutnya ya? 3 menit dari sekarang ya.
jawabannya saja. Apakah kamu puas tidak pelajaran hari ini? Kalau puas, kenapa? Kalau tidak puas, kenapa alasannya? Oke ya, kalau sudah bisa dikumpul ya. Dikumpul ya. Ayo dikumpul ya. Kumpul. Dikumpul dengan tadi ya, yang LKPD tadi. Kalian kumpul. Oke, ya. Dengan LKPD tadi ya. Tadi yang LKPD yang saya bagikan tadi sudah dikumpul semua? Ya, coba dikumpul dulu. Jangan lupa tulis namanya ya. Ayo. Oke ya, pesan moral pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tentang norma ya. Jadi bagaimana cara kalian berperilaku ya, berperilaku, bersikap dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalkan dalam kehidupan beragama, kalian berperilakulah sesuai dengan aturan ya. Sesuai dengan aturan ya. Apa? Sesuai dengan aturan ya. Seperti kalau orang Islam sesuai dengan ajaran Islam, orang Kristen sesuai dengan ajaran Kristen dan punya ya. Terus dalam berperilaku ya, dalam berperilaku di lingkungan masyarakat sesuaikan dengan apa? Tata krama ya, tata kramanya. Kalian jangan asal-asalan ya. Kemudian dalam susila ya, dalam susila. Berarti berhubungan dengan hati ya. Usahakan dalam bertingkah laku baik buruknya kalian itu dalam melakukan sesuatu